Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Offering Aceh kali ini akan mempresentasikan materi bab 3 mengenai elektron dalam logam. Baik, sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Amira Setiani, kemudian yang kedua Muhammad Fauzan Windra Rahmawan, yang ketiga Nurlaili Alvina, dan yang keempat saya sendiri Syifa Ayu Haryono. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas 4 pokok materi. Yang pertama yaitu model elektron bebas klasik, kemudian yang kedua yaitu model elektron bebas terkuantisasi, kemudian yang ketiga yaitu perilaku elektron dalam logam, dan yang terakhir yaitu keberatan terhadap model elektron bebas terkuantisasi. Baik, langsung saja. Submateri yang pertama yaitu model elektron bebas klasik. Baik, selanjutnya yaitu teori Drude tentang elektron dalam logam. Nah, menurut Drude pada tahun 1900, beliau mengandaikan bahwa dalam logam terdapat elektron bebas yang membentuk sistem gas elektronik klasik. Nah, di mana elektron tersebut bergerak acak dalam kristal dengan kecepatan random V0. Mengapa? Hal tersebut dikarenakan adanya energi termal, sehingga arah gerak dari elektron tersebut akan berubah setelah bertumbukan dengan ion logam. Karena masanya jauh lebih besar, maka ion logam tidak terpengaruh dalam tumbukan ini. Selanjutnya, kehadiran medan listrik dalam logam hanya berpengaruh atau mempengaruhi gerak keseluruhan elektron. Mengapa? Karena ion-ion tertata berjajar dan bervariasi di sekitar titik kisi sehingga tidak memiliki neto gerak translasi. Nah, selanjutnya yaitu pembuktian dari teori Drude. Nah, kita misalkan terdapat medan listrik dalam arah sumbu X. Maka kita dapat mengetahui percepatan elektron yang timbul yaitu sebagaimana dalam rumus matematis yang ada dalam slide. Nah, kemudian dengan E dan M masing-masing adalah muatan dan massa efektif dari elektron. Nah, jika waktu rata-rata antara dua tumbukan elektron dan ion adalah maka kecepatan hanyut dalam selang waktu tersebut dapat dihitung dengan rumus matematis sebagaimana yang sudah ada dalam slide. Oleh karena itu, kita dapat menghitung rapat arusnya menjadi persamaan sebagaimana yang ada dalam slide, di mana penjumlahan dilakukan terhadap semua elektron bebas setiap satuan volume. Sehingga elektron yang bergerak secara acak akan menimbulkan sigma V0 sama dengan 0. Oleh sebab itu, persamaan sebelumnya akan menjadi Jx sama dengan E pangkat 2 N per M dikalikan dengan muatan dari muatannya. Kemudian karena adanya hubungan Jx, maka kita dapat menghitung konduktivitas listriknya dengan persamaan matematis sebagaimana yang ada dalam slide. Nah, dari pengukuran tersebut diperoleh bahwa nilai rata-rata dari konduktivitas listrik logam yaitu sekitar 5 kali 10 pangkat 7 ohm meter pangkat min 1. Dengan menganggap massa efektif M sama dengan massa bebas M0 sama dengan 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg, maka kita akan mendapatkan nilai dari berorder 10 pangkat min 14. Baik, selanjutnya untuk membuktikan teori Drude, kita juga dapat menggunakan suatu analisa yang lain. Misalkan konduktivitas termal. Misalnya sepanjang sumbu X terdapat gradien suhu ΔT ΔX, maka akan terjadi aliran energi persatuan luas per detik
atau arus kalor Qa. Nah, berdasarkan eksperimen, arus kalor Qa tersebut sebanding dengan gradien suhu dot T dot X. Oleh karena itu, kita dapat menuliskannya menjadi suatu persamaan Qa sama dengan min K dot T dot X. Nah, dengan K adalah konduktivitas termal. Nah, jika dalam isolator kita tahu bahwa panas dialirkan sepenuhnya oleh fonon, sedangkan dalam logam panas dialirkan oleh fonon dan juga elektron. Akan tetapi, karena konsentrasi elektron dalam logam sangat besar, maka konduktivitas termal fonon akan jauh lebih kecil daripada elektron. Sehingga kita dapat menuliskannya K fonon akan sama dengan hampir sebanding dengan 10⁻²K elektron. Sehingga konduktivitas fonon dapat kita abaikan. Nah, dari pendekatan teori kinetik gas, kita akan memperoleh ungkapan konduktivitas termal dalam suatu rumus rumus matematis sebagaimana yang ada di slide, yaitu K sama dengan 1/3 CV VL, di mana CV, V dan L masing-masing adalah kapasitas panas elektron per satuan volume, kecepatan partikel rata-rata, dan lintas bebas rata-rata partikel. Nah, karena CV sama dengan 3/2 NK, kemudian setengah MV kuadrat sama dengan 3/2 KT, dan L sama dengan V2, maka kita dapat menuliskan rumus matematis dari konduktivitas sebagaimana yang ada pada slide, yaitu K sama dengan 3/2 NK pangkat 2T to per M0. Nah, perbandingan konduktivitas termal dan listrik akan menghasilkan suatu persamaan yang ada dalam slide, yaitu K per konduktivitas listrik sama dengan 3/2 K per E kuadrat dikali dengan T. Nah, hal tersebut kita tahu bahwa sudah sesuai dengan penemuan empirik yang dilakukan oleh Whitman dan Friends pada tahun 1853. Bahkan persamaan tersebut juga dapat kita kenal dengan bilangan Lorentz, di mana dapat kita tuliskan juga persamaannya menjadi L sama dengan K per konduktivitas listrik dikalikan dengan T. Nah, ternyata hukum Whitman-Friends sesuai dengan pengamatan untuk suhu tinggi, termasuk juga untuk suhu kamar, dan juga suhu sangat rendah, beberapa K atau Kelvin. Akan tetapi, untuk suhu intermediate, K per konduktivitas T tidak bergantung pada suhu. Nah, dalam teori truth kita tahu bahwa lintas bebas rata-rata elektron bebas kemudian tidak bergantung pada suhu. Namun karena V0 sebanding dengan T pangkat 1/2, maka keadaannya mengharuskan sebanding dengan T pangkat min 1/2 sebagaimana yang ada pada slide. Nah, hal ini didukung dengan fakta eksperimen bahwa konduktivitas listrik sebanding dengan T pangkat minus 1, sehingga dari ungkapan konduktivitas listrik diperoleh N2 sebanding dengan T pangkat minus 1 atau N sebanding dengan T pangkat minus 1/2. Nah, dari persamaan-persamaan tersebut, maka ungkapan terakhir yang diperoleh menunjukkan bahwa bila nilai T naik, maka nilai N akan turun. Hal ini tidak sesuai dengan fakta. Oleh karena itu, teori truth tidak memadai. Baik, submateri selanjutnya yaitu model elektron bebas klasik. Nah, model elektron dari bebas klasik tentang logam mengambil beberapa pengandaian sebagai berikut. Yang pertama,
Kristal digambarkan sebagai superposisi dari jajaran gugus ion positif yang membentuk isi kristal dan elektron yang bebas bergerak dalam volume kristal. Kemudian yang kedua, elektron bebas tersebut diperlakukan sebagai gas yang masing-masing bergerak secara acak dengan kecepatan termal. Seperti molekul dalam gas ideal tidak ada tumbukan kecuali terhadap permukaan batas. Kemudian yang ketiga, pengandaiannya yaitu pengaruh medan potensial ion diabaikan. Mengapa? Karena energi kinetik elektron bebas sangatlah besar. Dan pengandaian yang keempat yaitu elektron hanya bergerak dalam kristal. Hal ini disebabkan karena adanya penghalang potensial di permukaan batas. Nah, baik, selanjutnya lantas apa saja kelemahan dari model elektron bebas klasik? Nah, yang pertama yaitu CV sebanding dengan mendekati 3R dalam suhu ruang menurut Dulong-Peytick. Nah, di mana kita tahu bahwa menurut teori Debye bahwa dari fonon saja pada suhu ruang CV sama dengan 3R. Nah, jika model elektron bebas berlaku, maka akan ada sumbangan atau kontribusi dari energi kinetik elektron bebas, yang mana besarnya per kilomolnya dapat kita hitung seperti yang ada pada slide. Rumus matematisnya untuk U elektron akan diperoleh Na.Zx kali 3/2 kBt. Nah, sehingga akan diperoleh 3/2 ZXRT. Kemudian untuk U totalnya, kita dapat menghitungnya dari U elektron ditambah dengan U fonon. Sehingga kita peroleh persamaan matematis 3/2 ZXRT plus 3RT. Nah, sehingga kita dapat menemukan atau menghitung nilai dari CV dengan cara DU per DT, sehingga kita peroleh 3 plus 3/2 ZX dikalikan dengan R. Nah, kita tahu setidaknya kapasitas panas logamnya harus 50% lebih tinggi daripada bahan isolator. Akan tetapi eksperimen menunjukkan bahwa untuk semua bahan padatan baik logam dan juga isolator, nilai CV-nya mendekati 3R pada suhu tinggi. Sehingga pengukuran yang akurat menunjukkan bahwa sumbangan elektron bebas terhadap kapasitas panas total adalah reduksi dari harga klasik 3/2R oleh faktor 10⁻². Oleh karena itu, model elektron bebas klasik tidak memberikan hasil ramalan CV yang memadai. Kemudian, untuk kelemahan yang kedua yaitu suseptibilitas magnetik X. Nah, kita tahu bahwa suseptibilitas magnetik X ini mengaitkan momen magnetik M dan juga kuat medan magnetik H. Sehingga kita akan memperoleh persamaan M sama dengan X.H, di mana vektor dari M ini menunjukkan momen magnetik, sedangkan vektor H ini menunjukkan kuat medan magnet. Nah, selanjutnya, jika kita mengambil contoh suatu bahan isotropik, maka X di sini akan berperan sebagai skalar, sehingga pengaruh medan magnet luar H terhadap elektron bebas menyebabkan setiap momen dipol yang acak arahnya. Sehingga untuk itu kita memperoleh persamaan matematis berupa M sama dengan XH menjadi M sama dengan N mu B dot L dikalikan dengan kurung buka mu 0 dot mu B dot H per KBT kurung tutup, dimana kita tahu bahwa N menunjukkan elektron bebas, kemudian KB tetapan Boltzmann, kemudian T merepresentasikan besarnya suhu, dan LX
L di sini menunjukkan fungsi Langevin, di mana persamaannya dapat dilihat pada slide. Sedangkan untuk mu B menunjukkan nilainya dapat kita peroleh dari perhitungan rumus matematis sebagaimana yang ada pada slide. Oleh karena itu, apabila nilai dari mu B ini kurang kecil, sangat jauh nilainya lebih kecil dari KB T, maka L kurung buka mu0.mu b.h per KB T kurung tutup ini akan menjadi mu0.mu b.h per 3 kali KB T. Sehingga nilai dari M sama dengan X.H akan menjadi N mu B kuadrat mu0.h per 3 KBT. Sehingga kita tahu bahwa hasil dari X sama dengan N mu0.mu B kuadrat per 3 KBT. Nah, dari persamaan tersebut kita tahu bahwa percobaan menunjukkan bahwa X tidak banyak bergantung pada suhu T. Kemudian yang kedua, perlu model elektron bebas yang lebih baik daripada model elektron bebas klasik. Karena faktanya model elektron bebas klasik ini juga masih belum memenuhi. Baik, lanjut untuk submateri yang kedua, yaitu model elektron bebas terkuantisasi. Nah, baik, langsung saja untuk materi model elektron bebas terkuantisasi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa untuk memperbaiki kegagalan model elektron bebas klasik dalam menelaah sifat listrik dan magnet bahan, maka ditawarkan model elektron bebas yang terkuantisasi ini. Nah, model ini menggunakan prinsip kuantisasi energi elektron dan prinsip eksklusi Pauli untuk elektron yang melibatkan distribusi Fermi-Dirac. Nah, untuk model elektron bebas kita tahu bahwa pengaruh dari semua elektron bebas yang lain dan semua ion positif direpresentasikan oleh potensial V sama dengan 0, sehingga gaya yang bekerja pada elektron juga sama dengan 0. Sehingga secara kuantum dengan mengambil persamaan Schrödinger, kita akan memperoleh persamaan sebagaimana yang ada pada slide pada sebelah kiri. Kemudian, karena VR sama dengan 0, di mana dalam hal ini potensialnya kita anggap 0, maka akan diperoleh solusi sebagaimana yang ada pada slide, sehingga kita juga akan memperoleh nilai EK dalam persamaan matematis sebagaimana yang ada pada slide. Nah, dari persamaan tersebut kita tahu bahwa diperoleh dari apabila persamaan tersebut diperoleh dari diferensiasi 2 kali persamaan elektron bebas, yaitu K dot R sama dengan KXX ditambah KY ditambah KZZ, maka andai kata X tau adalah suatu kubus berukuran L kali L kali L, maka kita akan mendapatkan penyelesaian seperti yang ada pada slide pada sebelah kiri bawah. Nah, selanjutnya jika kita mengambil syarat batas siklis, yaitu misalkan untuk X-nya sama dengan 0 dan X sama dengan L. Nah, kemudian nilai KX sama dengan 2pi per L dot NX, maka dan seterusnya untuk Y dan Z dan juga KY dan KZ dengan nilai NX, NY dan juga NZ sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya, maka akan kita peroleh gelombang terkuantisasi, gelombang K yang terkuantisasi, di mana masing-masing dicirikan oleh triad KX, KY, dan juga KZ. Nah, setiap titik triad KX, KY, dan juga KZ ini memiliki volume 2pi per L pangkat 3, sehingga semua elektron yang energinya sama dengan E tertentu akan terletak pada permukaan bola dengan jari-jari bola K yang memenuhi K kuadrat sama dengan KX kuadrat ditambah KY kuadrat ditambah KZ.
kuadrat. Sehingga dapat kita peroleh K kuadrat sama dengan 2M0 per E per itu. Nah, sehingga semua elektron yang memiliki energi antara E dan juga E plus delta E akan terletak dalam kulit bola yang berjari-jari K dan tebal kulit bola yaitu delta K. Sehingga volume kulit bola tersebut dapat kita rumuskan menjadi V sama dengan 4pi K kuadrat dot delta K. Baik, selanjutnya kita tahu bahwa jumlah elektron state atau keadaan elektron tempat elektron dengan energi antara E dan E plus delta E adalah sebagaimana dalam persamaan yang ada pada slide sebelah kiri, yaitu volume kulit bola per volume titik atom. Sehingga kita peroleh 4pi dot K kuadrat delta K per 2pi L pangkat 3, 2pi per L pangkat 3. Sehingga kita peroleh 1 per 2pi kuadrat dot L pangkat 3 dikalikan dengan K kuadrat dan juga delta K. Nah, dalam penurunan sebelumnya kita belum memperhatikan spin elektronnya, ke bawah atau ke atasnya. Arah ke bawah kan ke atas, panah ke bawah kanan ke atas tersebut. Dengan demikian jumlah elektron state-nya menjadi seperti pada persamaan matematis bagian yang ada pada slide bagian kiri bawah. 1 per pi kuadrat dikali L pangkat 3 kali K kuadrat dikali delta K. Nah, untuk lebih jelasnya titik-titik atomnya dapat kita lihat pada gambar tersebut, di mana pada gambar tersebut sudah direpresentasikan dalam 3 dimensi, di mana ada Kx, Ky, dan juga Kz, di mana terdapat titik-titik atom tersebut. Nah, jika kita lanjut beralih ke bagian slide yang sebelah kanan, untuk jumlah elektron state per satuan volumenya yaitu 1 per pi pangkat 2 K kuadrat delta K. Nah, padahal kita tahu bahwa E nilainya seperti persamaan matematis sebelumnya yang ada pada slide. Sehingga pada bagian yang sebelah kanan sendiri akan kita peroleh 2K dot delta K sama dengan 2M0 per K kuadrat dikali dengan delta E. Sehingga jumlah elektron state-nya menjadi seperti rumus matematis yang ada pada slide bagian kanan tersebut. Nah, dari persamaan tersebut akan kita ketahui bahwa jumlah elektron state per volume dengan energi antara E dan E plus delta E. Baik, nextnya dari persamaan-persamaan sebelumnya, maka kita akan mendapatkan atau kita dapat menggambarkan dua buah kurva. Yang pertama, kurva dispersi pada fonon untuk gambar sebelah kiri, dan di sebelah kanan yaitu kurva dispersi pada elektron bebas yang terkuantisasi. Nah, rapat keadaan elektron atau elektron state yaitu suatu keadaan atau tempat yang boleh ditempati elektron, tetapi tidak selalu ada elektron di tempat itu. Untuk rumus matematisnya GE dapat dilihat seperti pada slide, yaitu 1 per 2 pi kuadrat kurung buka 2M0 per H kuadrat pangkat 3 per 2 dikali E pangkat 1 per 2. Baik, selanjutnya, nah, bagaimana sih pengandaian untuk model elektron bebas yang terkuantisasi? Nah, yang pertama yaitu kristal logam digambarkan sebagai superposisi dari jajaran gugus ion positif yang membentuk kisi kristal dan elektron bebas yang bergerak dalam volume kristal. Kemudian yang kedua yaitu elektron bebas tersebut memenuhi kaidah fisika kuantum, yaitu mempunyai energi terkuantisasi dan mematuhi larangan Pauli yang secara menyatu dirangkum dalam ungkapan rapat elektron, sehingga diperoleh persamaan sebagaimana yang ada
pada slide. Nah, kemudian untuk pengandaian yang ketiga yaitu pengaruh medan ion positif dapat diabaikan. Mengapa? Karena energi kinetik elektron bebas sangatlah besar. Dan pengandaian yang terakhir yaitu pada permukaan batas antara logam dan vakum yang mengelilinginya terdapat suatu potensial penghalang yang harus diloncati oleh elektron bebas paling energetik pada suhu T sama dengan 0 Kelvin atau energi EF untuk dapat meninggalkan permukaan batas logam. Baik, selanjutnya sumbangan elektron bebas pada harga CV. Nah, kita tahu bahwa kapasitas panas elektron bebas dapat dirumuskan menjadi CV elektron sama dengan dou per d dou T sama dengan NP kuadrat K kuadrat T per 2EF atau E fonon, di mana hal tersebut akan menghasilkan persamaan menjadi CV elektron sama dengan Pi kuadrat KT per 3 E fonon CV elektron. Sehingga dari persamaan tersebut tampak bahwa sumbangan elektron bebas pada harga CV untuk kristal diperkecil dengan faktor Pi kuadrat KT per 3 EF dari harga klasiknya. Sehingga untuk harga EF sama dengan 5 elektron volt dan T untuk suhu 300 Kelvin, maka hal ini sesuai dengan hasil pengukuran bahwa faktor pengecil tersebut kira-kira berorder 10 pangkat min 2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sumbangan elektron bebas pada harga CV suatu logam sangatlah kecil. Dan yang kedua, pada suhu yang jauh di bawah suhu Debye dan suhu Fermi, kapasitas pada suatu logam dapat ditulis sebagai jumlah sumbangan elektron bebas dan juga fonon. Sehingga dapat kita peroleh persamaan matematisnya sebagaimana yang ada pada slide bagian bawah, yaitu CV sama dengan gamma T ditambah AT pangkat 3. Nah, selanjutnya yaitu paramagnetik Pauli. Nah, kita tahu seperti yang kita ketahui bersama bahwa apabila terdapat suatu medan magnet luar H, maka spin elektron bebas akan menyesuaikan diri terhadap H. Sehingga energi total elektron bebasnya karena pengaruh medan dapat kita rumuskan menjadi E total sama dengan E kinetik di plus minus mu B mu 0 H. Nah, dapat kita lihat bersama pada gambar yang ada pada slide gambar 3.1, yaitu variasi tingkat energi karena aplikasi medan magnet luar H. Nah, dari gambar tersebut kita tahu bahwa tanda positif untuk spin antiparalel dan negatif untuk spin sparel terhadap medan. Nah, pengaruh medan terhadap rapat keadaan atau GE digambarkan pada gambar tersebut. Rapat keadaan GE dibagi menjadi dua bagian, yaitu spin ke atas dan spin ke bawah. Tanpa medan magnet luar H, maka keduanya akan simetris terhadap sumbu E, sehingga tampak seperti pada gambar tersebut. Kemudian magnetisasi yang terjadi yaitu dapat kita rumuskan menjadi M sama dengan mu 0 mu B kuadrat 3N per 2E fonon dikali dengan H. Sehingga dengan demikian suseptibilitas magnetiknya dapat kita tuliskan menjadi X sama dengan X sama dengan mu 0 mu B kuadrat 3N per 2E fonon. Sehingga dari hal tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa suseptibilitas tidak tergantung secara kuat terhadap suhu. Nah, selanjutnya yaitu konduktivitas listrik dalam logam.
Nah, kita tahu bahwa elektron yang mempunyai mobilitas besar untuk pindah ke keadaan elektron yang lain adalah elektron yang berenergi E sedemikian sehingga Fe kurang dari 1. Nah, perlu diketahui bahwa pengukuran eksperimen menunjukkan bahwa permukaan Fermi terbentuk berbentuk bola terdistorsi sebagai akibat dilibatkannya interaksi elektron dan kisi, sehingga dapat kita lihat pada gambar seperti yang ada pada slide. Untuk gambar A menunjukkan bola Fermi pada saat keadaan setimbang, sedangkan gambar B menunjukkan pergeseran bola Fermi saat dikenakan medan. Nah, dari hal tersebut dapat kita tahu bahwa persamaan kontinuitas atau persamaan transport Boltzmann menjadi sebagaimana yang ada pada slide bagian kanan atas. Nah, dengan NV sama dengan N0, V dikurangi itu E per M0 E dot delta V NV sebagai nabla V NV, maka rapat arusnya dapat kita peroleh dengan menggunakan persamaan rumus matematis Jx seperti yang ada pada slide, sehingga diperoleh konduktivitas listriknya yaitu Ne kuadrat LeF atau fonon per M0V EF atau fonon sama dengan Ne kuadrat tuh F per M0. Sehingga dari persamaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, konduktivitas listrik hanya berbanding lurus dengan konsentrasi elektron. Sedangkan yang kedua yaitu konduktivitas listrik bergantung pada suhu dan juga berpengaruh atau dipengaruhi oleh arah. Baik, akan saya lanjutkan presentasi kelompok kami. Kemudian kita ada perilaku elektron dalam logam. Nah, terdapat 4 jenis perilaku elektron dalam logam yang kita akan diskusikan hari ini. Pertama yaitu hukum Mathieson, kedua yaitu efek Hall, ketiga yaitu resonansi siklotron, dan keempat adalah pancaran termionik. Hukum Mathieson. Jadi konduktivitas listrik logam itu bergantung pada suhu yang biasanya dibahas dalam bentuk perilaku resistitivitas Rho terhadap suhu T. Nah, resistitivitas tersebut dapat ditulis dalam rumus seperti berikut, yaitu Rho sama dengan M bintang per Ne kuadrat dikali 1 per tau. Nah, hukum Mathieson ini terjadi ketika elektron yang mengalami suatu tumbukan itu disebabkan ketidaksempurnaan keteraturan kisi. Nah, ketidaksempurnaan itu bisa berupa dalam 2 jenis, yaitu satu, vibrasi kisi dari ion di sekitar titik setimbang itu disebabkan eksitasi termal, dan kedua yaitu semua ketidaksempurnaan itu bersifat statik. Nah, jika mekanisme kedua-duanya itu dianggap saling bebas satu sama lain, maka rumusnya adalah menjadi berikut, yaitu 1 per tau sama dengan 1 per tau F ditambah 1 per tau I. Nah, menggabungkan dua rumus yang dijelaskan tadi, maka ungkapan resistitivitasnya adalah sama dengan rumus berikut. Nah, berikut adalah contoh resistitivitas pada T logam Na untuk suhu rendah. Nah, tampak bahwa Rho terdiri dari 2 bentuk, yakni 1, resistitivitas ideal atau Rho Ft itu karena hamburan elektron yang oleh fonon, sehingga resistitivitas tersebut bergantung pada suhu. Kemudian resistitivitas residual Rho I itu dikarenakan hamburan elektron itu dikarenakan hamburan elektron oleh ketidakmurnian, berarti tidak bergantung dengan suhu. Nah, terdapat 3 jenis keadaan resistitivitas. Seperti pada grafik ini kita bisa lihat bahwa 1,
pada suhu rendah hamburan fonon itu diabaikan, yakni rho T itu sama dengan rho I. Kemudian kedua, pada suhu yang cukup besar, hamburan fonon itu menjadi dominan, maka rho T itu hampir sama dengan rho Ft. Nah, pada suhu tinggi, rho Ft itu naik secara linear. Nah, kemudian kita ada efek Hall. Kita bisa mengamati sifat efek Hall menggunakan diagram berikut. Jadi arus Ix itu mengalir searah dengan Ex. Nah, akibat pengaruh medan Bz, lintasan elektron itu membelok ke bawah sehingga terkumpullah banyak elektron di bagian bawah logam. Nah, pada waktu yang sama terjadi muatan positif di bagian atas yang disebabkan kekurangan elektron. Maka terjadilah medan listrik Hall atau EY. Nah, jika keadaan sudah stasioner, maka EY itu bersifat konstan dan elektron itu bergerak dalam arah Vx. Nah, dalam keadaan setimbang, resultan gaya pada elektron adalah 0. Bisa disimpulkan dalam rumus berikut, yaitu E gamma Y sama dengan E Vx kali Bz sama dengan 0, yakni gamma Y sama dengan Vx kali Bz. Nah, kemudian ada rapat arus arah gamma X, yaitu Jx sama dengan negatif NE Vx. Kemudian harga konstanta Hall atau RH itu sama dengan gamma Y per Jx Bx atau sama dengan negatif 1 per NE. Nah, apa gunanya efek Hall? Efek Hall itu dapat digunakan untuk menentukan satu, macam-macam rapat pembawa muatan, dan kedua, rapat elektron konduksi yang berperan dalam proses penghantaran muatan. Ungkapan koefisien Hall tersebut menunjukkan bahwa RH itu berharga negatif dan hanya bergantung pada rapat elektron seperti logam Li, Na, atau Cu. Namun, terdapat fakta lain yang menyatakan bahwa terdapat beberapa logam yang mempunyai RH positif dan bahwa RH itu bergantung pada suhu, waktu relaksasi, dan besar medan magnet seperti logam Zn dan Cd. Nah, mobilitas elektron atau mu didefinisikan sebagai besarnya kecepatan rabat elektron persatuan medan listrik, ya, atau sama dengan mu sama dengan V per gamma. Mobilitas elektron itu dapat dirumuskan seperti kalimat berikut, yaitu mu sama dengan negatif ORH sama dengan NE mu 1 per NE. Kemudian resonansi siklotron. Sekali lagi bisa dilihat resonansi siklotron bisa dilihat pada diagram berikut. Nah, frekuensi gerak siklotron adalah seperti berikut, yaitu omega C sama dengan EB per M bintang. Nah, jika sinyal elektromagnet diarahkan tegak lurus dengan B, maka elektron menyerap energinya. Kecepatan absorpsi terbesar terjadi ketika frekuensi sinyal itu sama dengan frekuensi siklotronnya, atau omega sama dengan omega C. Kondisi inilah yang dikatakan resonansi siklotron. Nah, jika W itu tidak sama dengan Wc, maka absorpsi sinyalnya hanya terjadi pada sebagian elektronnya. Kemudian pancaran termionik. Nah, pancaran termionik bisa dijelaskan dalam diagram berikut. Pada T sama dengan 0 Kelvin, pada semua tingkatan terisi sampai tingkat energi Fermi EF. Nah, di atas tingkat EF terdapat tingkat energi penghalang
EY sampai permukaan yang dikenal sebagai fungsi kerja logam. Sebagai contoh, misalkan dalam arah X, elektron itu harus memiliki energi sebesar rumus berikut, yaitu Px kuadrat per 2MO itu harus lebih besar atau sama dengan EF ditambahkan EO. Nah, dalam statistik Fermi-Dirac, rapatan elektron yang berkecepatan antara Vx, Vy, dan Vz sampai Vx per tambah dVx per Vy tambah dVy dan Vz tambah dVz adalah sama dengan ungkapan distribusi elektron NOV yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Pancaran termionik hanya terjadi pada energi yang sangat tinggi. Nah, distribusi rapatnya bisa dijelaskan melalui rumus berikut. Nah, rapat elektron dalam arah X yang berkecepatan antara Vxd dan Vx plus dVx, maka bisa ditulis seperti berikut. Nah, untuk dapat meninggalkan batas permukaan, maka elektron harus memiliki kecepatan awal minimum sebesar Vx sama dengan akar dari 2 EF tambah EO per MO. Nah, rapat arus total dalam arah X itu sama dengan rumus berikut. Pada persamaan tersebut jika ditulis dalam bentuk logaritma natural dapat dijelaskan melalui kalimat rumus berikut, yaitu ln dalam kurung jx per t kuadrat itu sama dengan ln a tambah ln 1 min r min eo per kt. Dalam ungkapan tersebut adalah dikenal sebagai persamaan Richardson-Desman untuk pancaran termionik. Secara eksperimental, pancaran termionik ini dilakukan dalam tabung ruang hampa, di mana terdapat anoda yang mengumpulkan elektron yang dipancarkan oleh katoda. Nah, yang terakhir kita ada keberatan terhadap model elektron bebas terkuantisasi. Nah, dalam penjelasan singkatnya, gejala fisis yang diprediksi oleh model elektron bebas ternyata ada yang menyimpang dari data pengamatan. Kelemahan ini telah dikemukakan secara singkat dalam masing-masing bahasannya, antara lain: 1. Konduktivitas listrik yang hanya bergantung pada konsentrasi elektron. 2. Koefisien Hall selalu berharga negatif padahal yang menunjukkan hasil positif. Dan ketiga, permukaan Fermi mempunyai simetri bola. Itulah sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.